Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara perkuliahan dimulai, mari kita membaca doa suratul Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tema kita hari ini yaitu dinasti Umayyah. Nah, awal berdirinya dinasti Umayyah itu banyak sekali siasat yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, pada masa itu setelah peninggalnya Ali bin Abi Thalib itu, kekuasaan Islam itu dipimpin oleh dua khalifah. Nah, agar tidak terjadi perpecahan, Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu dia menyerahkan kekuasaan kekhalifahannya itu kepada Abi Sufyan dengan beberapa syarat. Nah, sejak Muawiyah dibaiat oleh Hasan bin Ali inilah awal dari berdirinya dinasti Umayyah. Dan pusat pemerintahannya itu di Syam, di Suriah. Nah, daulah yang didirikan oleh Muawiyah ini disebut dengan Daulah Umayyah. Diambil dari nama Umayyah bin Abdus Syam, datuknya atau kakeknya Muawiyah. Dan daulah ini berkuasa sekitar 90 tahun dan dipimpin oleh 14 khalifah. Sebelum Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah, itu sebelumnya terjadi bentrok terlebih dahulu antara pasukan Hasan dengan pasukan Muawiyah. Hasan ini mengirimkan sekitar 12.000 pasukan untuk melawan pasukannya Muawiyah, namun kalah itulah ya, dan tidak ingin adanya pertumpahan darah lagi antara sesama umat Islam. Hasan ini menyerahkan kekuasaan atau kekhalifahannya kepada Muawiyah dengan beberapa catatan atau dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama itu, Hasan akan menyerahkan jabatan khalifah kepada Muawiyah dengan syarat Muawiyah berpegang teguh pada kitabullah dan sunnah Rasul serta sirah khalifah-khalifah yang saleh. Yang kedua itu, agar Muawiyah tidak mengangkat seseorang menjadi putra mahkota sepeninggalnya dan urusan khalifahan diserahkan kepada orang banyak untuk memilihnya. Jadi syarat yang harus diterima yang kedua itu, ini yang sangat penting itu adalah jangan sampai ketika Muawiyah bin Abu Sufyan itu mangkat atau sudah lengser itu, jangan sampai menjadikan putranya itu sebagai putra mahkota. Yang ketiga itu, agar Muawiyah tidak menaruh dendam terhadap penduduk Irak, menjamin keamanan dan memaafkan kesalahan mereka. Agar pajak tanah negeri Ahwaz di Persia diperuntukkan kepada Hasan dan diberikan setiap tahun. Agar Muawiyah membayar kepada saudaranya Husain sebanyak 5 juta dirham dari Baitul Mal.
agar Muawiyah datang secara langsung ke Kufah untuk menerima penyerahan jabatan khalifah dari Hasan dan mendapat baiat dari penduduk Kufah. Nah, persyaratan ini semua diterima oleh Muawiyah itu, dan akhirnya sudah sepakat khalifah dipegang oleh Muawiyah. Namun syarat-syarat yang diajukan oleh Hasan ini akhirnya dikhianati juga oleh Muawiyah. Yang paling utama dikhianati itu adalah poin kedua ini, mengangkat putra mahkota. Jadi peninggalnya Muawiyah itu dia tidak menyerahkan kepemimpinan itu kepada umat Islam lagi untuk dipilih siapa berikutnya itu. Tapi langsung saja tiba-tiba dia itu mengangkat putranya itu menjadi putra mahkota dan akhirnya menjadi khalifah berikutnya. Dalam tanda kutip dia itu sebagai raja berikutnya itu. Dan hal ini menandaskan bahwa kekhalifahan dalam Islam itu aslinya udah usai di masa Khulafaur Rasyidin. Meskipun label khalifah itu masih ada, tapi prakteknya itu adalah seperti sistem monarki, seperti sistem kerajaan gitu. Nah, ini khalifah-khalifah dalam dinasti Umayyah. Yang pertama, seorang pendirinya itu Muawiyah bin Abu Sufyan, ada Yazid bin Muawiyah, ini yang nantinya dia berkonflik dengan Husain bin Ali. Terus ada Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz. Ini istilahnya tokoh yang sangat gemilang di dalam dinasti Umayyah. Seorang yang zuhud dan adil dan sangat terkenal wibawanya itu ya Umar bin Abdul Aziz ini. Banyak terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Yang kesembilan itu Yazid bin Abdul Malik, Hisam bin Abdul Malik, Al-Walid bin Yazid, Yazid bin Al-Walid, Ibrahim bin Sulaiman, dan yang terakhir adalah Marwan bin Muhammad. Nah, pada khalifah ke-11, yakni pada khalifah Al-Walid bin Yazid, ini sudah mulai tampak ciri-ciri kemunduran bagi dinasti Umayyah. Banyaknya korupsi, hidup yang bermewah-mewah dan berfoya-foya, itu terjadi pada masa Al-Walid bin Yazid. Bahkan pernah diceritakan pula, Al-Walid ini pernah hidup bersama dengan seorang penari dari Mesir. Penarinya itu jangan dibayangkan kayak penari qasidah yang masih sopan itu ya. Kalau penari zamannya Al-Walid bin Yazid ini, yang apalagi dari Mesir, itu semacam kayak penari perut gitu. Tahu sendiri kan penari perut itu seperti apa. Dan mereka hidup bersamaan ketika masih usia 11 tahun. Sudah hidup bersama dengan seorang biduan gitu. Nah itu kayak seperti sudah mulai tampak ciri-ciri kemunduran, korupsi di mana-mana itu kan. Dan permusuhan itu ya sudah mulai tampak antara Sunni dan Syiah, antara para Bani Abbas dan Bani Umayyah itu semakin runcing gitu ketika masanya Yazid bin Al-Walid. Dan nanti pada puncaknya ketika masanya Marwan bin Muhammad, dinasti Umayyah ini benar-benar mengalami kekalahan telak yang ketika itu diserang oleh Bani Abbasiyah. Hingga nanti akhirnya ketika dinasti Umayyah ini kalah, berdirilah Bani Abbasiyah.
Nah, untuk mempersingkat waktu, saya tidak menjelaskan keseluruhan secara detail kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh semua khalifah dinasti Umayyah. Nah, ini hanya peristiwa-peristiwa penting pada masa dinasti Umayyah yang akan saya ulas di dalam makalah ini. Yang pertama itu terbunuhnya Husain bin Ali di Karbala atas suruhan Khalifah Yazid bin Muawiyah. Jadi ketika Husain itu akan balik lagi ke Kufah, dulunya dia di Madinah gitu ya, dan akan kembali ke Kufah, dia ini dicegat oleh pasukan rombongan pasukan rombongan dari Kufah juga. Jadi gubernur Kufah ini diperintah oleh Yazid bin Muawiyah agar menyerang pasukannya Husain bin Ali ini. Nah, karena kalah jumlah pasukan waktu itu, Husain dan keluarga ini hanya dikawal sekitar 200 tentara, sedangkan yang mencegat ini sekitar 4.000. Ada sekitar 4.000 tentara itu ya. Akhirnya ini dicegatlah di Karbala. Sebelum sampai di Kufah, dia ini di Karbala dicegat oleh orang-orang suruhannya Yazid bin Muawiyah. Dan di sana terbunuhlah Husain bin Ali. Dipenggal kepalanya dan diserahkanlah kepalanya itu kepada Yazid gitu. Nah, inilah peristiwa besar yang nanti akhirnya muncul kedua aliran besar dalam Islam, yakni Sunni Syiah ya, dari sini ini. Terus yang kedua itu serangkaian penaklukan wilayah Romawi yang menjadi cikal bakal dari perang salib. Nah, karena ketika masa Muawiyah ini ketika masa dinasti Umayyah ini berekspansi sampai ke Romawi, bahkan sampai ke Spanyol itu akhirnya menimbulkan pergesekan dengan orang-orang Romawi gitu. Nah, disinilah awal mula munculnya perang salib itu, menjadi cikal bakal dari perang salib. Yang ketiga itu, nah, di masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, ini puncaknya perluasan itu ya, wilayahnya dinasti Umayyah itu sangatlah luas itu, yakni meliputi Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tengah, pesisir Afrika Selatan, sampai ke Andalusia. Nah, itu dari Arab itu sampai ke Afghanistan, sampai juga ke Spanyol gitu. Nah, terus yang keempat, yakni penghapusan caci maki kepada Ali bin Abi Thalib dalam khutbah Jumat. Ini revolusi besar-besaran. Ketika sebelum masanya Umar bin Abdul Aziz, isi khutbah Jumat itu banyak caci makian gitu kepada Ali bin Abi Thalib. Namun ketika masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, isi caci maki itu dihapuskan gitu. Isi caci maki itu ya diubah dengan surat An-Nahl ayat 90.
dan itu kita pakai sampai sekarang. Itu jasanya Umar bin Abdul Aziz. Kalau kita lihat di masjid-masjid kita sekarang ini, itu pasti, bukan pasti ya, para sholat khotib sholat Jumat itu pasti membaca ayat ini tuh, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Nah, itu kan ini yang memakai ini pertama kali itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu. Nah, sebelumnya isinya itu banyak caci makian, sumpah serapah yang ditujukan kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Hasan dan Husain gitu. Nah, inilah jasanya Umar bin Abdul Aziz yang istilahnya mempersatukan kembali umat Islam yang terpecah belah antara kubu pendukungnya Ali dengan kubu pendukungnya Muawiyah. Nah, agar tidak lama-lama ini, saya hanya akan mengulas tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini seorang raja atau seorang khalifah yang sangat soleh itu. Dan bahkan beberapa sufi itu menyebutnya dia juga seorang wali itu. Sudah raja sekaligus wali, raja wali itu. Nah, dia ini putra seorang gubernur di Mesir. Jadi orang tuanya ini gubernur di Mesir. Terus dia ini adalah khalifah ke-8 dinasti Umayyah. Dan dia ini juga digelari Umar kedua. Dia ini memang istilahnya kayak keturunannya Umar bin Khattab, dan selain itu Umar bin Abdul Aziz ini juga memiliki watak atau karakter yang mirip dengan Umar bin Khattab. Nah, dan dia ini satu-satunya khalifah dinasti Umayyah yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un ketika diangkat menjadi khalifah. Ini kalau kita mendapatkan jabatan, mendapatkan apa yang kita inginkan gitu kan, mendapatkan kekuasaan itu biasanya pasti merasa senang gitu. Namun Umar bin Abdul Aziz ini malah merasa sangat terbebani gitu. Banyak tanggung jawab yang harus ia lakukan. Bahkan sebelumnya dia ini orang yang sangat kaya gitu kan. Dia menyumbangkan seluruh harta kekayaannya itu ketika menjadi khalifah. Tiba-tiba dia mendadak hidup sangat sederhana itu setelah menjadi khalifah. Kebijakan-kebijakannya Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama itu menyerahkan harta kekayaannya ke Baitul Mal. Terus yang kedua itu pengadaan perdamaian antara pendukung Muawiyah dan Syiah serta Khawarij. Terus menghentikan peperangan dan mencegah caci maki terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam khutbah Jumat. Jadi ini efeknya luar biasa ketika khutbah Jumat itu naskahnya diganti dengan bacaan ayat Al-Quran itu. Istilahnya membuat adem suasana perpolitikan pada zaman itu. Nah, yang ketiga ini dia tidak ragu untuk memberantas praktek korupsi, praktek kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh para gubernur dinasti Umayyah itu. Dan dia ini banyak memecat para pejabat yang dianggap tidak cakap dan sewenang-wenang itu. Nah,
Selanjutnya, Umar bin Abdul Aziz ini juga menata ulang administrasi pemerintahan, memberikan jaminan juga kepada keamanan untuk rakyat. Yang berikutnya, dia meninggalkan kebijakan para pendahulunya yang terfokus dalam perluasan dan penguasaan negara. Jadi dia ini tidak hanya sebatas fokus pada ekspansi atau penaklukan, namun Umar bin Abdul Aziz ini fokus urusan dalam negeri, internal dari dinasti Umayyah yang potensi perpecahan, potensi konfliknya itu sangat besar itu. Yang berikutnya itu mendorong orang-orang non-muslim untuk memeluk agama Islam. Mendorong itu tidak sama dengan memaksa ya, tapi dengan treatment, dengan perlakuan-perlakuan yang istilahnya masih humanis agar orang-orang ini mau masuk Islam. Yang diantaranya itu mengurangi pembayaran jizyah bagi para mu'alaf. Nah, dengan demikian mereka ini orang-orang non-muslim, khususnya orang-orang Nasrani, dia ini berbondong-bondong masuk agama Islam. Nah, meskipun motif utamanya untuk mengikuti Islam itu motif ekonomi, tapi ya gak apa-apa lah, yang penting dia mengikuti agama Islam dulu gitu. Yang berikutnya itu menaikkan gaji para gubernur. Jadi untuk mencegah perilaku korupsi, gaji yang kecil itu dinaikkan oleh Umar bin Abdul Aziz agar mereka itu ya udah merasa cukup dengan gaji yang diberikan gitu. Tidak lagi punya niatan untuk korupsi lagi gitu. Terus memeratakan kemakmuran dengan memberikan santunan kepada fakir dan miskin. Nah, ini jadi sangat terkenal ketika masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu tidak ada lagi orang yang fakir dan miskin itu. Semuanya kecukupan untuk hidupnya itu. Kehidupannya itu sudah terjamin semua itu. Itu hanya terjadi di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini beberapa kebijakan lainnya dalam pembangunan sarana prasarana yang bisa dilihat sendiri. Nah, ini salah satu kebijakan paling penting di bidang pendidikan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz, yakni meminta para ulama besar pada masa itu, contohnya itu Hasan al-Basri, seorang ahli hadis dan fikih, dan Sulaiman bin Umar untuk mendidik masyarakat agar mengenal dan menerapkan hukum syariat Islam. Yang terakhir itu inisiatifnya untuk membukukan hadis. Jadi jika bakal adanya Sahih Bukhari dan Muslim dan kutubus sitah lainnya itu ya diawali oleh kebijakannya Umar bin Abdul Aziz ini. Jadi hafalan, catatan pribadi, sahabat tabi'in itu dia dikumpulkan, dibukukan gitu. Nanti ketika pada masa dinasti Abbasiyah ini tinggal dilanjutkan untuk menjadi kumpulan hadis-hadis. Nah, inilah salah satu jasanya Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini faktor-faktor keruntuhan dinasti Umayyah. Jadi sejak masa Khalifah Al-Walid bin Yazid hingga masanya Marwan bin Muhammad, mereka ini tidak cakap dalam bernegara dan cenderung hidupnya itu hedonis, berhura-hura. Nah,
karena gaya hidupnya yang hedonis, suka menghabiskan anggaran negara. Nah, ini ada gerakan kaum oposisi Syiah. Orang-orang para pendukung Ali yang mengaku sebagai pendukung Ali ini, dia tidak lupa terhadap peristiwa Karbala, tidak lupa terhadap peristiwa yang dilakukan oleh Muawiyah kepada Ali itu loh. Dan mereka membangun aliansi dengan kaum Sunni dari Bani Abbas semenjak pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Jadi ketika masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, dia ini kan memberikan kelonggaran bagi orang-orang Syiah, orang-orang Khawarij gitu toh. Sehingga mereka ini juga membuat aliansi gitu untuk menumbangkan rezim dinasti Umayyah. Dan juga rasa tidak puas Muslim non-Arab, jadi golongan orang-orang Mawali gitu ya. Dia ini kayak dianaktirikan. Orang Mawali itu berarti orang yang ditaklukkan oleh bangsa Arab. Misalnya orang-orang Persia. Orang-orang Persia yang masuk Islam, meskipun dia sudah Islam, dia ini dianggap sebagai second class, dianaktirikan, dan haknya itu tidak disetarakan dengan orang-orang Arab. Nah, inilah watak aslinya orang Arab itu. Dia merasa superior, merasa bahwa dia lebih utama daripada bangsa lain. Nah, dan mereka ini karena tidak puas, akhirnya dia juga membentuk aliansi untuk menyerang dinasti Umayyah. Dan pada puncaknya yaitu pada masanya Marwan bin Muhammad, terjadilah peperangan antara orang-orang yang disakiti oleh dinasti Umayyah ini, dan mereka membentuk aliansi dan diserang. Ketika diserang ini, dinasti Umayyah runtuh. Kemudian terciptalah dinasti Abbasiyah. Dan ketika dinasti Abbasiyah berdiri, itu menandakan berakhirnya dinasti Umayyah di Kufah, di semenanjung Arab. Namun tidak berlaku di wilayah Andalus. Andalusia itu akhirnya dia menjadi wilayah tersendiri dari dinasti Umayyah itu. Dia membentuk peradaban tersendiri, yakni peradaban Islam di Barat. Oke, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga presentasi saya ini ada manfaatnya. Terima kasih sudah mau mendengarkan presentasi saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.